Halo Sobat Ngulik, selamat datang di Ngulik Sains. Karena yang kelihatan biasa, belum tentu sederhana. Bayangkan kamu hidup lebih dari 2000 tahun lalu. Belum ada ekskavator, belum ada truk, belum ada krain modern. Tapi kamu diperintah membangun sebuah tembok raksasa yang membentang ribuan kilometer. Dan pertanyaannya, bagaimana manusia zaman dulu bisa melakukannya? Apakah mereka punya teknologi rahasia? Ternyata jawabannya jauh lebih sederhana. Kalau mendengar nama tembok besar China, kita mungkin membayangkan satu tembok panjang yang dibangun sekali jadi. Padahal kenyataannya jauh lebih menarik. Tembok besar bukan satu bangunan yang dibuat dalam satu masa. Strukturnya merupakan kumpulan tembok, benteng, parit, dan berbagai pertahanan yang dibangun, diperbaiki, dan diperluas oleh dinasti yang berbeda selama berabad-abad. Jadi kalau kamu membayangkan satu kaisar berdiri sambil berkata, "Oke, hari ini kita bangun tembok dari sini sampai sana." Tidak sesederhana itu. Pembangunannya berlangsung sangat lama dan melibatkan banyak generasi. Lalu sebenarnya untuk apa tembok sebesar itu dibuat? Salah satu tujuan utamanya adalah pertahanan. Wilayah utara Cina pada masa lalu menghadapi berbagai kelompok yang melakukan serangan atau penyerbuan. Tembok dan sistem pertahanan ini membantu mengawasi perbatasan, mengatur jalur pergerakan, dan membuat penyerangan menjadi lebih sulit. Tapi jangan membayangkan tembok ini seperti pagar raksasa yang mustahil ditembus. Tembok tidak otomatis membuat suatu wilayah tidak bisa diserang. Fungsinya lebih kompleks. Ia merupakan bagian dari sistem pertahanan. Ada menara pengawas, ada pos penjagaan, ada jalur komunikasi, dan ada benteng. Jadi ini bukan sekedar tembok tinggi, selesai. Ini lebih mirip sistem keamanan raksasa versi zaman kuno. Nah, sekarang pertanyaan besarnya. Bagaimana mereka membangunnya tanpa alat berat modern? Jawabannya bukan teknologi alien. Mereka menggunakan sesuatu yang sejak dulu sudah dimiliki manusia. Tenaga manusia, alat sederhana, organisasi, dan waktu. Material yang digunakan berbeda-beda tergantung wilayah dan masa pembangunannya. Di beberapa daerah digunakan batu dan batu bata. Di daerah lain, terutama wilayah yang material batunya terbatas, digunakan tanah yang dipadatkan. Teknik tanah padat ini dikenal sebagai rammed earth. Tanah dimasukkan ke dalam cetakan atau struktur penahan, lalu dipadatkan lapis demi lapis. Bayangkan membuat sesuatu seperti kue tanah, tapi bukannya satu loyang kecil, ukurannya bisa menjadi bagian dari benteng raksasa. Ketika dilakukan berulang kali dan dengan teknik yang tepat, hasilnya bisa menjadi struktur yang sangat kuat. Tapi ada satu hal yang sering kita lupakan. Membangun struktur sebesar itu bukan hanya masalah teknologi, ini masalah logistik. Bayangkan kamu harus membawa material ke daerah pegunungan. Jalannya curam, medannya sulit, tidak ada truk, tidak ada helikopter, dan pekerjanya harus tetap makan. Artinya, kamu bukan hanya membangun tembok, kamu juga harus mengatur material, tenaga kerja, makanan, alat, transportasi, dan waktu. Jadi, salah satu teknologi terbesar di balik tembok besar sebenarnya adalah kemampuan manusia mengorganisasi pekerjaan dalam skala yang sangat besar. Coba bayangkan kalau proyek seperti ini dilakukan zaman sekarang. Mandornya mungkin bilang, "Pak, materialnya kurang, ambil di gudang. Gudangnya jauh, pakai truk, truknya macet." Nah, sekarang bayangkan masalah yang sama tanpa truk. Itulah kenapa pembangunan struktur seperti ini membutuhkan waktu sangat panjang dan melibatkan banyak generasi. Yang juga menarik adalah bagaimana bentuk temboknya disesuaikan dengan lingkungan. Di daerah pegunungan, tembok mengikuti kontur medan. Di beberapa tempat, jalurnya naik turun mengikuti lereng. Ini bukan berarti pembangunnya asal membuat jalur. Mereka memanfaatkan kondisi geografis sebagai bagian dari pertahanan. Dan menara pengawas ditempatkan di lokasi strategis untuk mengawasi wilayah sekitar. Komunikasi juga menjadi bagian penting. Pada beberapa periode, sistem peringatan menggunakan sinyal seperti asap atau api untuk menyampaikan informasi dari satu titik ke titik lain. Jadi, sebelum ada internet, bahkan sebelum ada telepon, manusia sudah menemukan cara untuk mengirim pesan melintasi jarak jauh. Memang tidak bisa kirim, "Bro, musuh datang." Tapi kalau asap dan api muncul dari menara ke menara, pesan bisa diteruskan dengan cepat. Sekarang kita masuk ke satu pertanyaan yang sering muncul. Benarkah tembok besar Cina bisa dilihat dari bulan? Jawabannya, tidak dengan mata telanjang. Ini adalah salah satu mitos terkenal tentang tembok besar. Dari orbit rendah, objek buatan manusia tertentu memang bisa terlihat dalam kondisi tertentu. Tetapi tembok besar terlalu sempit untuk dengan mudah terlihat dari bulan dengan mata telanjang. Jadi, kalau suatu hari kamu pergi ke bulan dan membawa teleskop, jangan lupa cari temboknya.
Dan disinilah kita sampai pada hal yang paling menarik. Tembok besar Cina bukan hanya cerita tentang batu dan bata. Ini adalah cerita tentang manusia. Bayangkan berapa banyak orang yang harus bekerja, berapa banyak material yang harus dipindahkan, berapa banyak keputusan yang harus dibuat, dan berapa banyak generasi yang terlibat dalam proses panjang tersebut. Kita sering melihat hasil akhirnya dan berkata, wow, besar sekali. Tapi yang lebih luar biasa sebenarnya adalah proses di belakangnya. Manusia tanpa mesin modern mampu mengubah medan yang sulit menjadi bagian dari sebuah sistem pertahanan yang sangat kompleks. Bukan karena mereka memiliki teknologi ajaib, tapi karena mereka punya sesuatu yang sampai sekarang masih menjadi kekuatan terbesar manusia, kemampuan bekerja bersama dalam skala besar. Jadi, ketika kamu melihat tembok besar Cina, jangan hanya melihatnya sebagai tembok. Lihat sebagai bukti bahwa manusia zaman dulu juga mampu memecahkan masalah yang luar biasa sulit dengan teknologi yang mereka miliki. Mungkin teknologinya sederhana, tapi ide, organisasi, dan ketekunan di baliknya sama sekali tidak sederhana. Dan sekali lagi kita belajar, yang kelihatan seperti sekedar tembok ternyata menyimpan ribuan tahun cerita manusia. Saya pamit dulu Sobat Ngulik, sampai ketemu di Ngulik Sains. Karena yang kelihatan biasa belum tentu sederhana.